dengan tiga hal ya dalam kaitannya dengan variabel-variabel rencana pemasaran. Yang pertama memang kita harus bisa melihat peluang pasar. Yang kedua, kita harus bisa menyusun secara tepat apa yang biasa kita kenal dengan istilah STP, segmen, target, dan positioning. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membuat program-program yang berkaitan dengan marketing mix atau bauran pemasaran. Seperti apa peluang pasar itu? Pertama, peluang pasar adalah pahami pasar. Pahami pasar itu kita harus bisa menemukan apa yang menjadi need, want, dan demand yang ada di pasar. Setelah itu kita harus secara tepat juga mengenal dan memahami apa itu kompetitor. Perbedaannya memang harus bisa dibedakan antara kita dengan kompetitor. Nah, dari situlah yang membedakan hal tersebut sehingga muncullah apa yang disebut dengan bagaimana keunggulan itu. Jadi keunggulan itu apa yang dimiliki oleh kita tidak dimiliki oleh kompetitor ataupun demikian ya, demikian. Selanjutnya STP berkaitan dengan segmenting, targeting, dan positioning. Saya kira ini sudah jelas sekali ya bahwa segmen itu adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang bisa dibedakan berdasarkan kebutuhan dasar atau karakteristik atau juga perilaku ya yang memerlukan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Target itu bagi mengambil dari segmen gitu ya. Jadi bagaimana proses mengevaluasi segmen sehingga menjadi target mana yang lebih menguntungkan, yang bisa dijangkau, yang bisa disentuh. Pilihlah segmen itu sehingga jadi target. Apakah semua segmen bisa dijadikan target? Bisa, kalau bisa dijangkau dan kalau kemampuan perusahaan atau sumber daya perusahaan bisa memenuhi harapan tersebut, bisa menyentuhnya. Kemudian positioning yaitu membangun citra produk, kaitannya dengan citra image atau image ya, tentunya citra yang positif, itu yang positif ya, sehingga benar-benar dikenal di benak konsumen. Ini berkaitan dengan produk, tempat, promosi, dan harga. Itu yang tadi istilah marketing mix 4P gitu ya. Produk, ada barang berwujud, tidak berwujud, ada jasa, bagaimana fiturnya, bagaimana kemanfaatan dari produk tersebut. Ini yang pernah kita kupas, pernah kita bahas di manajemen pemasaran 1 berkaitan dengan bauran pemasaran. Tempat berkaitan dengan tujuan, kemudian jenis aluran, paparan pasar, jenis perantara, jenis lokasi, kemudian cara pengantaran dan penyimpanan, tingkat pelayanan, kemudian perekrutan perantara, pengelolaan saluran, termasuk promosi ya. Bagaimana campuran promosi itu berkaitan dengan advertising, kemudian personal selling gitu ya, word of mouth yang sekarang memang lagi tren digunakan, termasuk harga ya, tujuan, fleksibilitas, tingkat pada keseluruhan siklus hidup produk, masalah geografis, masalah diskon, penambahan pengurangan harga itu menjadi bagian dari strategi yang harus diimplementasikan dalam marketing mix ya, product, price, promotion. Ini harus selaras dengan apa yang menjadi bauran konsumen, customer solution, customer cost, kemudian convenience, communication. Ini harus diperhatikan dalam kita merumuskan dan mengimplementasikan strategi-strategi dalam marketing mix. Perencanaan pemasaran, setelah kita mengenal tahapan-tahapan seperti itu, maka kita harus terlebih dahulu menganalisis situasi. Menganalisis situasi ini supaya kita bisa menghasilkan sebuah strategi yang objektif, tidak subjektif ya. Oleh sebab itu, buatlah analisis yang paling mudah adalah analisis SWOT. Ini nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya, khusus tentang bagaimana kekuatan, weakness, opportunities, dan threat. Kekuatan dan kelemahan itu adanya di dalam, di internal. Sedangkan peluang dan ancaman datangnya dari luar. Yang datang dari luar cenderung tidak bisa dikendalikan dan sulit diprediksi. Beda kalau ada di dalam. Kalau di dalam kan mudah dikontrol, kemudian mudah dilihat, kemudian mudah dikendalikan kan, dan bisa diprediksi sebenarnya ya. Beda dengan kekuatan atau variabel-variabel yang muncul dari luar seperti opportunities dan threat gitu ya. Ini implementasi pemasaran berkaitan dengan segmen, target, positioning, product life cycle ya, perjalanan hidup sebuah produk dari mulai produk itu lahir sampai
kepada produk itu decline gitu ya, decline gitu. Kemudian marketing mix, marketing department organization, saya kira ini sudah sangat jelas sekali. Nah, oleh sebab itu maka dalam rencana pemasaran, panduan untuk mengimplementasikan pengelolaan ini haruslah berawal dari sebuah rencana pemasaran dengan mengisi strategi pemasaran. 2. Mengimplementasikan membuat rencana. 3. Kendali. Kendali itu adalah analisis dari perbaikan yang telah kita lakukan, termasuk kasih evaluasi diri. Yang keempat, semua tugas pemasaran membutuhkan rencana dan membutuhkan kendali. Yang kelima, beberapa rencana menyusun dan rencana pemasaran ini harus kita lakukan sehingga kita akan dengan sangat mudah untuk bisa mengimplementasikan tentunya dalam pengelolaan dan implementasi dalam perencanaan strategi pemasaran tersebut. Kemudian elemen-elemen dalam program pemasaran dalam suatu perusahaan. Pertama, pasar target tadi ya, kemudian bauran pemasaran, kemudian jadilah menjadi sebuah strategi pemasaran. Kemudian bagaimana prosedur kendali dan detail waktu sehingga menghasilkan sebuah rencana pemasaran maupun rencana pemasaran lainnya sehingga nanti bisa menghasilkan program pemasaran suatu perusahaan. Kemudian program pemasaran juga harus berkaitan dengan bagaimana bisa membangun ekuitas pelanggan ya. Jadi keuntungan yang diharapkan ini akan bergantung dari bagaimana ekuitas pelanggan. Bagaimana pelanggan itu memiliki harapan keuntungan finansial. Kemudian pertumbuhan profit dari pelanggan, masing-masing strategi pemasaran memang memberikan kontribusi terhadap ekuitas merek. Bagian-bagian dari suatu program pemasaran harus kerja secara keseluruhan. Kemudian bagaimana perencanaan untuk masing-masing strategi ini dibuat tentunya harus diperhitungkan secara matang dan penuh dengan kehati-hatian. Itu program pemasaran harus dalam konteks berorientasi membangun ekuitas merek. Nah, sehingga pentingnya perencanaan strategi pemasaran bagi perusahaan memang pertama, rencana strategi yang baik bila dilaksanakan buruk masih bisa mendapat keuntungan. Sekali lagi, rencana strategi yang baik bila dilaksanakan pun masih buruk, tentunya akan masih bisa memberikan dampak yang positif bagi kita. Rencana yang buruk namun diimplementasikan dengan baik dapat membuat kerugian. Ya. Jadi rencana buruk ya. Jadi memang rencana harus baik. Karena rencana yang buruk itu walaupun diimplementasikan dengan baik, dia akan membuat satu kerugian. Yang ketiga, pentingnya perencanaan strategi ini adalah harus kreatif. Ya, perencanaan strategi yang kreatif itu yang dibutuhkan untuk bisa survive adalah bagaimana kita bisa berfokus pada satu implementasi atau praktek terbaik untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik pula, ya, yang lebih baik pula. Kemudian, apakah yang disebut dengan peluang yang menarik itu? Pertama, peluang itu adalah terobosan baru dan sesuatu hal yang terbaik. Jadi terobosan baru itu adalah sesuatu hal yang terbaik. Setidaknya dibutuhkan keunggulan kompetitif, ya. Hindari pemasaran kena atau meleset dengan suatu proses yang logis. Jadi kita harus menghindari pemasaran yang satu proses jadi kemelesetan gitu ya, kemelesetan maksudnya harus sudah bisa diperhitungkan secara nalar yang sehat gitu, secara hal-hal yang logis. Jadi harus diperhitungkan sehingga itu akan memberikan satu peluang yang cukup menarik, ya, yang cukup menarik. Bagaimana jenis peluang yang menarik dan perlu diincar itu? Ya, produk yang ada. Kalau produk sudah ada, kita harus bisa melakukan sebuah penetrasi, masuk ke dalam pasar, kemudian membuat strategi-strategi lain. Ya, beda dengan orientasi kan dari kejauhan. Kalau penetrasi masuk ke dalamnya. Itu kalau produk yang ada. Kalau produk baru, kembangkan dulu pasar. Segmennya seperti apa, kemudian targetnya seperti apa. Pasar yang ada, kembangkan produknya. Jadi produk kalau pasar sudah ada, senantiasa produk ini harus dikembangkan dengan pendekatan kreativitas dan inovasi tentunya dan diferensiasi produk. Kalau pasarnya ada baru, ini pasar baru, tentu kita harus melakukan sebuah diversifikasi produk yang ada. Nah, peluang-peluang lain yang harus dipertimbangkan adalah dunia semakin kecil akibat dari perkembangan teknologi informasi. Kita sudah tidak ada batas jarak, waktu, dan sekat lagi, ya, membangun keunggulan kompetitif di negara sendiri dan di negara lain.
mulailah lebih dari dahulu dari sebuah pasar baru yang akan kita masuki, menemukan tren yang lebih baik dari berbagai variabel, kemudian penyaringan harus mempertimbangkan resiko dan kemanfaatan. Ya, kira itu yang bisa saya jelaskan. Demikian pemaparan tentang bagaimana konsep perencanaan strategi pemasaran itu dilakukan dan dilaksanakan, yang merupakan bagian terpenting dalam sebuah proses perusahaan ketika perusahaan itu akan mengimplementasikan program-program pemasaran. Oleh sebab itu, kita tidak boleh didasarkan pada satu hal subjektivitas gitu ya. Subjektivitas itu artinya kebenaran itu hanya ditentukan oleh kita, tidak. Oleh sebab itu, agar perencanaan pemasaran ini bisa dilaksanakan, dijalankan secara efektif, maka diperlukan sebuah proses perencanaan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran, perencanaan strategi pemasaran yang lain adalah nanti kita akan harus bisa bagaimana membuat sebuah visi dan misi perusahaan yang baik, ya. Karena visi dan misi ini menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan perencanaan strategi pemasaran, ya. Jadi merupakan bagian terpenting. Visi itu kan sama dengan cita-cita, tapi ada beda. Ada cita-cita mah sulit untuk diukur, ada visi mah dibuat harus bisa diukur oleh waktu, diukur oleh sumber daya, ya. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang bagaimana teknik penyusunan visi misi yang efektif tersebut. Terima kasih. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Pesan saya tetap senantiasa kita memegang 3M, ya, senantiasa memakai masker gitu, kemudian mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan yang terpenting adalah coba hindari kerumunan, ya, hindari kerumunan. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.